Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wira Satria dengan NPM A1G025146, kelas 1D dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan bertanggungjawab dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Di sini ada fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan keuangan. Yang kedua, fungsi penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ada kategori biaya pendidikan. Biaya yang pertama, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan namun memungkinkan proses pendidikan berlangsung. Contohnya biaya hidup siswa, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga biaya jajan, dan keempat biaya kesehatan. Dan yang kedua ada biaya langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan dan berdampak signifikan berhadapan kualitas pendidikan yang diterima. Contohnya pembelian alat-alat pelajaran, 2 sarana belajar, 3 gaji guru, dan keempat biaya transportasi. Selanjutnya ada sumber keuangan sekolah. Yang pertama dari orang tua, berperan melalui kontribusi keuangan seperti iuran sekolah, SPP, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya dari pemerintah pusat, memberikan dana melalui program seperti dana BOS atau beasiswa. Dan berikutnya ada juga dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kontribusi melalui donasi, sponsor, partisipasi dalam program sekolah. Ada juga dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyediakan dana dalam bentuk alokasi anggaran daerah untuk pendidikan. Ada juga dari pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat sekolah swasta sering dimiliki oleh yayasan atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap biayanya. Ada juga dari siswa. Siswa melalui pembayaran iuran kegiatan atau program khusus berperan sebagai sumber pendapatan sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan biaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang kedua, penyusunan anggaran, menyusun rencana alokasi dana secara rinci. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran menggunakan dana sesuai rencana dan kebutuhan. Untuk yang keempat, evaluasi dan audit, menilai efektivitas penggunaan dana dan memperbaiki kekurangan. Ada faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Yang pertama, kenaikan harga, dan untuk yang kedua, perubahan relatif dan gaji pengajar. 3. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. 4. Meningkatnya standar pendidikan. Dan kelima, meningkatkan usia anak yang meninggal sekolah. 6. Meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi. Untuk tujuan manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, efisiensi penggunaan dana agar dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pemerataan akses pendidikan, menjamin semua siswa mendapat kesempatan yang sama. Untuk yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan, memastikan pembiayaan mendukung kualitas layanan pendidikan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas, menjamin kejelasan dan
pertanggungjawaban penggunaan dana. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, pengelolaan pembiayaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan keuangan menjadi salah satu aspek yang bisa berpotensi untuk menjadi risiko atau peluang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.